Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dalam mata kuliah inovasi dengan saya Apin Puriski. Kali ini kita akan masuk pertemuan keempat dengan membahas yaitu manajemen inovasi. Langsung saja kita masuk kepada materi. Ya. Baik, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai dasar-dasar inovasi, kali ini kita akan membahas mengenai manajemen inovasi. Oke, kalau kita membahas mengenai masalah manajemen, itu pasti ada kaitannya dengan sebuah organisasi ya. Organisasi yang secara konsisten mampu dan mau menerapkan dan mengelola inovasi dengan baik akan mendapatkan keunggulan secara finansial dan pertumbuhan. Ya, karena memang dari awal sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya perubahan itu adalah hal yang paling pasti di muka bumi ini. Jadi hal yang paling pasti itu adalah perubahan. Kemudian kalau kita tidak mengikuti perubahan, maka kita akan tertinggal dengan sendirinya. Sama halnya dengan sebuah organisasi, teman-teman. Jadi yang namanya manajemen inovasi itu harus tetap dilaksanakan, harus tetap di-maintain atau dipelihara karena perusahaan itu harus mengikuti perubahan yang ada dalam setiap kondisi yang ada, gitu ya. Nah, inti dari kegiatan inovasi itu apa sih sebenarnya ya? Intinya kalau kita melakukan kegiatan inovasi itu bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan yang dapat menambah nilai, value added, menambah nilai dan keunggulan dari keadaan saat ini. Jadi yang sebelumnya A menjadi A+, misalnya seperti itu. Jadi ada yang berubah untuk arah yang lebih baik, begitu ya. Kemudian 4 tipe strategi perusahaan dalam mengembangkan inovasinya. Jadi perusahaan itu mempunyai strateginya masing-masing untuk mengembangkan inovasi di dalamnya supaya mereka tumbuh menjadi lebih baik. Yang pertama ada istilahnya prospectors. Prospectors itu adalah perusahaan berusaha mencari pasar dan mengembangkan produk atau jasa baru. Jadi mereka melihat pasar yang ada, kemudian kira-kira apa yang dibutuhkan oleh pasar tersebut dan mereka akhirnya melakukan inovasi dari sisi produk atau jasanya. Kemudian ada juga analyzers. Perusahaan berusaha mencari pasar dan mengembangkan produk atau jasa baru dengan tetap menjaga pasar yang sudah ada. Jadi nggak cuma mengambil pasar yang baru dengan produk dan jasa yang baru, tapi juga menjaga yang sudah ada. Jadi ya memang kalau misalnya konsumen sudah loyal terhadap perusahaan dan supaya konsumen bisa loyal terhadap perusahaan, itu memang harus dijaga. Jadi ada namanya service after sales dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita harus jaga walaupun ada inovasi yang terbaru, yang lama juga tetap harus dijaga karena mungkin kadang yang baru ini nggak semuanya, jadi nggak semua inovasi itu bisa long lasting, nggak semua inovasi itu bisa bertahan lama. Terkadang inovasi ini hanya mengikuti tren saat itu saja, tetapi nanti orang-orang akan kembali pada produk atau jasa yang memang sudah dari awal dibuat oleh suatu perusahaan misalnya. Kayak misalnya contohnya apa ya, di perusahaan itu contoh produk misalnya ya, kalau misalnya kita mau bahas dari sisi makanan, oke, kita bahas makanan, kita bahas tren makanan terkini misalnya ya, orang-orang sedang suka dengan makanan yang berbau-bau Korea, tetapi namanya lidah orang Indonesia, walaupun dia mengikuti tren, tetapi ketika ada saatnya mereka akan bosan dengan tren yang ada dan dia bukan mungkin pasti akan kembali pada makanan-makanan khas Indonesia gitu. Jadi tetap misalnya suatu restoran dia ingin membuat suatu inovasi dengan membuat makanan-makanan di dalam menu untuk makanan fusion untuk Korea misalnya seperti itu. Tapi orang pada saat itu mungkin akan berkembang, banyak yang akan minat, tetapi nanti pada saat sudah istilahnya produk life cycle-nya sudah menurun gitu ya, jadi ada namanya produk dari mulai dikenalkan sampai dengan mature dan akhirnya dia decline atau turun, maka orang akan kembali mengkonsumsi atau memesan makanan yang ada di restoran tersebut di menu-menu awalnya, karena memang selera orang Indonesia seperti itu, contohnya seperti itu. Kemudian di vendors, perusahaan berusaha untuk mempertahankan pasar produk atau jasa yang sudah ada dengan melakukan pengembangan yang efisien seperti biaya produksi dan saluran distribusi. Jadi, perusahaan sudah yakin nih dengan pasar produk atau jasa yang ada sekarang.
Nah, dia tidak mau untuk membuat pasar yang baru atau inovasi produk atau jasa yang baru, tetapi dia melakukan inovasi dari sisi internalnya. Ya, biaya produksinya biasanya berapa? Bisa nggak sih kalau dikurangin, tapi tetap tidak mengurangi kualitasnya. Kemudian saluran distribusinya biasanya melewati apa sih? Bisa nggak sih lebih diefisiensikan lagi gitu. Jadi inovasinya selain dari produk dan jasa juga bisa dari internal perusahaan. Kemudian reactors, perusahaan melakukan tindakan reaktif terhadap apa yang dilakukan pesaing tanpa pernah berusaha melakukan tindakan antisipasi sebelumnya. Nah, ini istilahnya perusahaan itu cuman kayak latah ya. Jadi ketika ada pesaing yang membuat inovasi baru, oh kita juga bisa buat seperti itu, oke kita akan buat gitu. Mungkin itu akan efektif pada saat awalnya, tetapi kalau begitu secara terus-menerus, perusahaan tidak akan punya keunggulan bersaingnya tersendiri. Dia akan terus mengikuti pesaing gitu. Jadi tidak akan punya uniqueness-nya sendiri. Gitu ya. Oke, next. Konsep manajemen inovasi. Kemampuan untuk melakukan inovasi itu berkaitan dengan yang pertama, cara bagaimana sebuah usaha atau perusahaan melihat fenomena atau peluang yang terjadi di pasar. Jadi kalau perusahaan itu mau berinovasi, pasti dia akan melihat peluang atau fenomena yang ada sekarang, yang ada di pasar, tren terkininya seperti apa. Kemudian berusaha membangun suatu hubungan atau kesimpulan dari peluang-peluang tersebut. Oh, udah tahu nih trennya seperti ini, berarti kira-kira yang berkaitan dengan perusahaan kita atau fokus perusahaan kita apa ya yang bisa kita lakukan gitu misalnya. Selanjutnya menjadikan peluang-peluang tersebut menjadi wujud nyata, penciptaan produk atau proses yang baru. Nah, kalau sudah dapat ketemu idenya, maka perusahaan akan membuat inovasi tersebut. Jadi membuat itu diimplementasikan menjadi suatu kenyataan gitu ya. Memang produknya dibuat sesuai dengan peluang yang ada dan lain sebagainya. Kemudian sehingga dapat memperoleh keuntungan. Jadi jangan sampai inovasi yang kita buat itu tidak menghasilkan keuntungan apapun untuk perusahaan karena memang yang namanya tujuan perusahaan ujungnya adalah pasti profit. Oke. Keunggulan bersaing. Nah ini ketika sebuah perusahaan memiliki keunggulan bersaing dan tidak hanya pada saat itu tapi secara terus-menerus, maka perusahaan itu akan tetap bertahan dan continue dan terus akan memiliki pasarnya sendiri. Kenapa begitu? Jadi harus ada pembeda antara perusahaan ini dengan yang lainnya. Itulah keunggulan bersaing. Dalam kondisi apapun. Ada perubahan di lingkungan eksternal. Oh, sekarang pandemi COVID. Dia tetap punya keunggulan bersaing, maka tidak akan menggoyahkan perusahaan secara besar. Mungkin tetap akan ada perubahan kecil, tetapi tidak secara besar akan mengganggu stabilitas perusahaan. Ya, jadi bukan berdasarkan kapasitas suatu organisasi, juga bukan berdasarkan aset. Jadi keunggulan bersaing itu nggak ada pengaruhnya dengan kapasitas suatu organisasi atau seberapa besar, seberapa banyak aset yang dipunyai oleh perusahaan. Enggak. Kemudian, tetapi berdasarkan kemampuan penguasaan teknologi, pengetahuan, dan pengalaman. Jadi, kalau zaman sekarang, tidak jauh-jauh ya teman-teman, inovasi, keunggulan bersaing, itu kaitannya pasti dengan teknologi. Ya. Teknologi itu basisnya adalah pengetahuan. Pengetahuan yang didukung oleh pengalaman. Kemudian untuk menciptakan sesuatu yang baru yang bisa ditawarkan ke pasar dan bagaimana cara menawarkannya. Jangan sampai kita sudah tahu apa yang kita mau buat, apa yang pasar minati, tapi kita nggak bisa memasarkannya dengan baik. Nggak sampai pesan kita tentang produk atau jasa tersebut kepada segmen pasarnya. Gitu. Jadi harus sesuai. Jangan sampai kita membuat produk untuk kalangan segmen yang mana, tetapi kita memasarkan ke segmen yang mana ya sampai kapan juga mungkin produk atau jasa itu tidak akan bisa diterima oleh pasar tersebut, gitu ya. Nah, membangun organisasi yang inovatif, ya. Kalau kita mau membangun sebuah organisasi yang inovatif, nggak cuma pada saat tertentu, tapi memang kontinu seterusnya. Perusahaan itu memiliki salah satu budayanya adalah inovasi yang tinggi, maka yang paling utama harus diperhatikan adalah sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusia itu merupakan sebuah faktor kunci sebuah organisasi yang inovatif, gitu ya. Jadi yang pertama, bagaimana membangun sebuah organisasi yang inovatif, yaitu memiliki visi bersama dan kepemimpinan yang mendorong proses inovasi. Jangan sampai di dalam perusahaan ini sudah banyak orang-orang yang inovatif, tetapi pimpinannya, di level pimpinan itu tidak punya komitmen atau kesadaran bagaimana dia bisa membangun proses inovasi di perusahaannya. Tidak semena-mena dilepaskan begitu saja terhadap pegawainya atau karyawannya inovatif, tetapi harus didorong dan didukung serta dipantau oleh pemimpinnya.
Kemudian menciptakan struktur organisasi yang tepat. Terkadang inovatif atau inovasi di dalam suatu perusahaan itu terhalang atau terhambat oleh yang namanya birokrasi. Jadi birokrasi ini pasti kaitannya dengan struktur organisasi. Ketika suatu perusahaan itu memiliki birokrasi yang bertele-tele, maka mungkin inovasi yang sudah dibuat tidak bisa diimplementasikan secara cepat. Nah, itu juga akan menghambat. Kemudian individu adalah kunci. Digerakkan oleh individu-individu yang kunci. Jadi memang ada orang-orang yang memang menjadi key pembawa perubahan, orang-orang yang menjadi role model gitu ya, individu-individu kunci untuk bisa membawa teman-teman yang lain atau bagian-bagian yang lain di dalam perusahaan itu untuk bisa ikut berinovasi. Kemudian kerjasama tim yang efektif untuk menghancurkan berbagai macam halangan, rintangan, atau hambatan ya. Jadi yang namanya suatu rencana, program, kegiatan, strategi itu pasti ada halangannya, tetapi itu akan bisa terselesaikan atau dilewati ketika memiliki kerjasama tim yang efektif. Kemudian iklim dan budaya yang mendukung. Ya, ini adalah kunci. Kalau misalnya ada orang yang inovatif di dalam perusahaan yang memang tidak punya iklim atau budaya yang saling mendukung inovasi tersebut, maka lama-lama orang itu juga tidak akan menjadi inovatif. Orang itu juga tidak akan menjadi kreatif karena dia tidak bisa mengekspresikan pemikirannya, idenya, ataupun keinginannya gitu ya, untuk bisa membangun perusahaan ini lebih baik lagi dari ide-ide yang mereka punya gitu. Maka suatu perusahaan itu kalau memang mau membangun organisasi yang inovatif, mereka harus memiliki iklim dan budaya yang mendukung. Yang pertama, rasa saling percaya, terbuka, kemudian memberikan tantangan-tantangan dalam setiap proyek-proyeknya, mendorong munculnya sebuah ide, terdapat forum argumentasi. Jadi tidak hanya satu pihak yang memberikan perintah kepada pihak lain, tetapi atasan ini bisa menerima segala macam saran dan kritik sehingga bisa membuat perusahaan ini lebih maju. Kemudian keberanian dalam mengambil resiko. Ya. Next. Nah, ada beberapa sumber-sumber inovasi yang bisa kita ketahui. Yang pertama, kita bisa melihat dari orang lain, mengkombinasikan inovasi yang sudah ada, mengatasi regulasi atau peraturan. Jadi misalnya kita menyelesaikan masalah dengan aturan yang ada, kemudian dari kejadian-kejadian yang ada selama ini, atau kita bisa mendapatkan sumber inovasi dari permintaan pelanggan atau pengguna, atau kita bisa melihat dari customize dari suatu produk atau jasa yang sudah ada, atau belajar dari dokumentasi orang lain, gitu ya. Ini ada beberapa sumber-sumber inovasi. Oke, kemudian aliansi atau partnership dalam inovasi. Tadi ya, yang namanya kerjasama tim di dalam inovasi itu adalah hal yang penting. Ya, inovasi terbuka merupakan konsep di mana proses inovasi yang semulanya dilakukan sendiri-sendiri menjadi sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi ada dua cara partnership dalam sebuah inovasi. Yang pertama yaitu kerjasama yang melibatkan adanya pembagian modal atau kepemilikan. Jadi kita sudah kerjasama dengan pihak tertentu dan mereka juga memberikan suntikan modal di dalam perusahaan kita sehingga mereka memiliki persen kepemilikan untuk mereka. Kemudian ada kerjasama tanpa melibatkan adanya pembagian modal atau kepemilikan. Jadi mereka ada kerjasama dengan kita, tetapi mereka tidak memberikan investasi apapun. Nah, di mana di antara kedua ini yang lebih baik tergantung kondisi perusahaan. Kalau untuk perusahaan yang misalnya dia sudah masih baru gitu ya, masih baru dibangun dan masih sangat awal sekali, menurut saya lebih baik yang kedua. Kenapa? Karena perusahaan ini masih ingin untuk bisa menguasai perusahaan dia sendiri secara keseluruhan. Jadi tidak perlu ada pembagian modal atau kepemilikan dengan orang lain. Kecuali memang perusahaan ini membutuhkan suntikan modal dan dia memang membuka itu. Ya silakan saja begitu ya. Oke. Kemudian 3 alasan UMKM harus membentuk partnership dalam kegiatan inovasi. Kenapa sih harus kita membuat partnership dalam kegiatan inovasi atau kerjasama? Yang pertama adanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan resources, sumber daya, atau sumber daya bersama. Jadi ada sumber daya bersama sehingga meringankan satu pihak. Kemudian adanya proses knowledge sharing atau berbagi pengetahuan. Kalau misalnya sebuah perusahaan itu hanya memiliki satu kepala, maka mungkin tidak akan ada pembagian
tidak akan bisa lebih kreatif dibandingkan jika kita punya knowledge sharing dengan orang lain gitu. Kemudian pembagian resiko bersama. Ya jelas, ketika sumber dayanya bersama, kita bisa knowledge sharing, pasti resiko juga kita tanggung secara bersama-sama. Gitu ya. Nah, ada 3 tahapan aliansi atau kerjasama, tantangan-tantangan yang terjadi. Yang pertama yaitu di setiap tahap pasti ada tantangannya. Tantangan pada tahap awal pembentukan, kemudian tantangan pada saat perjalanannya atau operasionalnya, dan yang terakhir tantangan pada saat perusahaan itu sudah stabil dan pada saat dia mau evaluasi, gitu ya. Cara atau siklus yang bisa dilakukan agar kegiatan inovasi itu bisa menjadi sukses. Yang pertama, melakukan proses pencarian ide inovasi yang sangat selektif dan hati-hati. Yang kedua, melakukan proses pemilihan ide inovasi dengan baik. Yang ketiga, mengimplementasikan ide inovasi dengan baik. Yang keempat, menangkap peluang mendapatkan keuntungan dari proses inovasi. Ya, semua poin ini adalah proses atau siklus yang harus dilakukan supaya inovasi itu menjadi sukses. Ketika salah satu tidak dilakukan, maka akan berdampak kepada yang lainnya. Jadi dari mulai perencanaan, ide, ya, kemudian dipilih yang mana yang paling baik idenya, terus dilakukan ide inovasi tersebut diwujudkan, sampai dengan gimana caranya supaya memberikan efek keuntungan untuk perusahaan. Gitu. Oke. Nah, faktor-faktor kontribusi keberhasilan sebuah proses komersialisasi. Ya, yang namanya inovasi kalau sudah diimplementasikan, kalau tidak dikomersialisasikan atau tidak disampaikan kepada pasar, maka juga tidak akan berefek besar terhadap perusahaan ya. Jadi ada faktor-faktor kontribusi keberhasilan sebuah proses komersialisasi. Yang pertama, jelas kualitas. Kualitas produk dan jasanya harus terjamin baik. Kemudian pilihan mekanisme distribusi atau transfer. Bagaimana cara menyampaikan produk atau jasa ini kepada pelanggan atau konsumen. Kemudian kualitas bisnis intelijen, teknik evaluasi proyek, proses kerjasama tim, struktur organisasi, hadiah dan hukuman atau reward and punishment bagi anggota tim yang terlibat di dalam proses komersialisasi. Karena memang yang namanya reward and punishment ini menjadi trigger atau dorongan supaya seseorang itu bisa lebih semangat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Kemudian dukungan sumber daya manusia yang terlatih. Ya. Oke. Mengetahui tingkat keberhasilan inovasi. Ada beberapa cara untuk bisa mengetahui tingkat keberhasilan inovasi. Ini ada menurut 2 ahli. Yang pertama, John Tregeskes, Innovation Manager dari Serco. Yang pertama, terbentuknya budaya inovasi daripada kondisi stagnan. Jadi, sebelumnya perusahaan stagnan tiba-tiba menjadi memiliki budaya inovasi. Kemudian, manajemen berada di belakang dan selalu mendorong kegiatan inovasi. Jadi, manajemen itu hanya mendorong, tidak langsung berkecimpung langsung, tetapi dia ada di belakang dan terus mendorong. Pekerja dengan latar belakang pengalaman, pendidikan, dan keahlian berbeda mau bekerja sama dan berbagi pengetahuan. Jadi, setiap pekerja di dalam perusahaan ini saling membantu untuk memajukan perusahaan secara bersama-sama. Kemudian adanya budaya mengakui kesalahan dan melakukan perbaikan dengan ide inovatif. Tidak malu untuk mengakui kesalahan dan selalu mengupgrade untuk menjadi lebih baik. Terus menurut Tesmer, Managing Director dari Ictal Care Denmark, inovasi menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi perusahaan. Jadi inovasi adalah salah satu bagian dari strategi perusahaan. Budaya inovasi telah terbentuk pada setiap pekerja. Setiap pekerja terbiasa untuk melakukan inovasi dalam bekerja setiap harinya. Kemudian budaya untuk melakukan networking atau kerjasama dalam melakukan inovasi telah muncul. Jadi memang terbuka sekali untuk kerjasama dengan pihak manapun. Budaya dan sikap untuk selalu berbagi pengetahuan telah muncul pada setiap pekerja ya, nggak pelit ilmu, jadi memang saling membantu satu sama lain. Proses dari inovasi menuju komersialisasi tidak dilakukan secara langsung, tetapi melalui proses uji coba dengan menggunakan pembuatan prototipe. Jadi membuat prototipe atau dummy terlebih dahulu untuk disampaikan kepada pelanggan, melihat responnya bagaimana, baru dibuat secara massal. Gitu. Baik, untuk pertemuan kali ini mengenai manajemen inovasi sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan melalui komen ataupun melalui WA. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana pemetaan sebuah ide-ide inovasi. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya di UBL Apps. Demikian saya akhiri. Maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.